Waalaikumsalam. برضا الله تعالى ولشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما وصلبنا الصالح بنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم ولكم أسمع بهذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا السجين Syekh Muhammad Ali As-Sanwani, Allah Sulim wa Burahim, أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة المغفرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadis yang ketujuh ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata Abdullah bin Abbas, inna wafda Abdul Qais, akan ucapan inna wafda Abdul Qais. Inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya tamu sekelompok dari kabilah Abdul Qais, yaitu lamma atau tatkala mendatangi atau sowan mereka wafdu an-nabiyya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian berkata, ya Nabi, man al-kaum, man yaitu siapa al-kaum, kaum yang datang ini, katakanlah Anda dari mana. Au man al-waqtu, syak minar rawi, aunya rawinya ragu. Au man al-waqtu, antara man al-kaumu dengan man al-waqtu. Man yaitu siapa, al-waqtu rombongan tamu yang datang. Qalu, menjawab ia al-wafdu, Rabi'atu, adapun kami, ay nahnu, yaitu kabilah Bani Rabi'ah. Qala, berkata ya Nabi, marhaban. Marhaban makna singkatnya selamat datang, begitu saja. Maknanya mendatangi aku akan keluasan, maknanya marhaban. Bil qaumi, dengan datangnya kaum. Au bil waqti, syak minar rawi, atau dengan sekelompok orang. Ya Allah ya Karim, yang datangnya tadi ghaira khazaya, hal keadaan tanpa hina, wala nadama, dan tanpa penyesalan. Katakanlah khazaya dan nadama ini maknanya sukarela, tanpa paksaan. Faqalu, kemudian berkata mereka wafdu Abdul Qais tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u, inna sesungguhnya kami, yaitu la nastati'u, tidak mampu kami, an na'tiyaka, akan bahwa mendatangi kami akan kamu, illa fi syahril harami, illa fi syahri, kecuali di bulan al-harami yang mulia, yang dilarang apa? Berperang. Wa bainana, dan yaitu
di antara kami, wa bainaka dan di antara engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadzal hayyu. Apa itu bacanya Pak? Hadzal hayyu ya. Adapun orang yang memusuhi atau hadzal hayyu, adapun orang yang, ya Allah ya Karim, padu, apa padu mana? Madoni, artinya yang memusuhi lah. Min kuffari mudoro. Ya Allah ya Karim, min kuffari madoro, mudoro apa mador? Mudor. Hal keadaan dari orang kafir qabilah mudor. Famurna, maka sudi kiranya memerintahkan Tuhan akan kami, bi amrin dengan perkara, faslin yang enak, faslin maknanya yang jelas, ya amrin. Nukhbir, ya Allah ya Karim, jawab dari mur tadi, murna, nukhbir niscaya, mengkhabarkan kami bihi dengannya, amrin faslin tadi, man akan orang, wara'ana di belakang kami, wa nadkhul dan supaya masuk kami bihi dengannya, amrin faslin, al jannata ke dalam surga. Wasa'aluhu kemudian bertanya lagi mereka, wafdu akan Nabi, anil asyribati dari masalah minuman. Akhirnya fa'amarahum kemudian memerintahkan siapa Nabi akan wafdu bi arba'in dengan 4 perkara, wa nahahum dan melarang siapa Nabi akan wafdu an arba'in dari 4 perkara. Amarahum rupanya memerintahkan siapa Nabi akan mereka wafdu bil imani dengan mengimani billah kepada Allah wahdahu hal keadaan esa ya Allah. Qala bertanya ya Nabi, atadruna mal imanu billahi wahdah, atadruna apakah mengetahui kalian ma akan adapun apa, yaitu al imanu iman billahi kepada Allah wahdahu hal keadaan esa ya Allah. Qalu menjawab mereka, wafdu Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allahu adapun Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, yaitu a'lamu zat apa, yaitu a'lamu lebih mengetahui. Qala berkata ya Nabi, syahadatu alla ilaha illallah, adapun iman yaitu bersaksi, khabar li mubtada'in mahdzub, adapun iman yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali apa? Allah, wa anna Muhammadan dan bahwasanya Nabi Muhammad yaitu Rasulullah utusan Allah, wa iqamus salati dan mendirikan salat, wa ita'uz zakati dan membayar zakat, wasyamu ramadhana dan puasa di bulan Ramadan, wa antu'tu dan bahwa mengeluarkan kamu atau memberikan kamu minal apa bacanya, magnam, minal magnami dari apa, harta jarahan perang, tu'tu al khumusa akan 1/5. Wa nahahum panjang hadisnya, dan melarang siapa Nabi akan wafdu an arba'in dari 4 perkara. Apa bacanya itu Pak? Alhan hantami, ada annya dah, anil hantami dari hantam gitu saja maknanya, wad dubai dan duba, wan nakiri dan nakir,
Apa bajunya? Wal muzaffati, dan muzaffat. Wa rubbama qala, terkadang berkata ya Nabi, al muqayyaru, ya Pak, baca apa dia? Hah? Muqayyari dah. Akan ucapan muqayyar. Wa qala, berkata ya Nabi, ihfazuhunna, jagalah kalian akan apa? Tilkal awamir, apa itu? Tilkal awamir wan nahani. Ihfazuhunna, jagalah kalian akan tilkal awamir wan nahani, wa akhbiruhunna, wa akhbiru, dan khabarkan kalian bihinna, dengannya apa? Ya Allah ya Karim, tilkal awamir wan nahani tadi, man akan orang wara'akum, yang tetap iaman di belakang kalian. Ya Allah, panjang nih hadis ya. Paham Pak? Hah? Bacanya mumet. Minum dulu lah. Ya, paham? Itu masih dibaca sih. Jadi hadis yang ketujuh Imam Bukhari ini sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kenal nggak? Siapa dia? Hah? Sahabat Nabi. Beliau itu spesial ya. Beliau punya apa itu bahasanya? Julukan, namanya Tarjumanul Quran. Jadi Abdullah bin Abbas itu punya sebutan namanya Tarjumanul Quran, orang yang bisa menafsirkan Quran. Karena beliau termasuk sahabat Nabi yang apa? Pinter banget dan sering didoakan oleh Nabi. Salah satu doanya Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Jadi Nabi itu tahun doain Abdullah bin Abbas apa? Allahumma apa? Faqihhu fiddin. Ya Allah, mudah-mudahan engkau fakihkan itu ya, pinterkan itu Abdullah bin Abbas. Ternyata memang luar biasa. Qala, dalam salah satu riwayatnya Abdullah bin Abbas menyampaikan, jadi ini sebetulnya ada cerita sebelumnya, teman dipenggal sama Imam Bukhari langsung saja. Jadi satu saat ada rombongan tamu ya dari kabilah Abdul Qais. Wafdu itu, wafda itu maknanya jamaah. Jamaah apa? Min qabilah wafdi Abdul Qais. Cuman wafdu itu lebih kepada al-jama'atul mukhtarah. Jadi sekelompok orang pilihan yang diutus untuk ketemu Nabi. Jadi bukan orang biasa. Maka disebutnya wafdu. Mereka satu hari mendatangi Rasulullah SAW sampai akhirnya ketemu Nabi, dan Nabi tanya, manil qaum, ini siapa? Mereka ini siapa? Tamu yang datang ketemu saya. Nabi gak kenal. Ini dari mana? Gitu. Katakan manil qaum, manil wafdu, syak minar rabb. Ini rombongan tamu dari mana ya? Baru tumben kali ya. Manil wafdu. Gitu, kira-kira begitu. Kalau sebetulnya antara tamu sama Nabi ini masih punya jalur saudara. Dari mana? Ini dari jawabannya. Kalau Rabi'ah. Jadi Abdul Qais itu ngelihat aslinya itu dari Rabi'ah. Rabi'ah itu Ibnu Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi memang sama Nabi itu ketemunya di Nazar. Nazar ya, kalau kita baca silsilah Nabi itu kan dari mulai Abdullah, Abdul Muthalib, ntar ada apa? Mudar, terus Ibnu apa? Nazar bin Ma'ad
bin Adnan. Lah ketemu di situ. Karena memang yang datang itu tamu yang spesial, bahkan memiliki hubungan famili, akhirnya apa? Marhaba. Biasanya ditulis tuh di tembok, ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa maksudnya itu? Kita ya bilangnya welcome. Wilujeng apa? Sumping. Jadi welcome. Marhaban itu maknanya apa ya? Dia kalimat yang menjadi maf'ul dari fi'il fa'il yang dibuang. Jadi cara itu apa? Sa'ah, karena marhaban itu maknanya apa? Sa'atan, kejembaran, keluasan. Itu sa'atan. Biasanya orang nambahin ahlan. Marhaban apa itu? Ahlan. Terus ada lagi sahlan. Digabung tuh 3 kalimat itu. Memang awalnya ada itu gitu. Pak Unis. Kalau kita mau tahu sejarahnya orang ngomong marhaban, tapi saya yakin orang yang ngomong marhaban udah tahu tuh aslinya itu. Cuman bilang apa? Marhaban, ahlan wa sahlan gitu. Aslinya apa? Itu marhaban tuh saya merasakan keluasan tuh apa? Lapang dada dengan hadirnya Anda. Ya akhirnya ya orang kalau namanya lapang dada itu artinya welcome, itu namanya marhaban. Karena marhaban sendiri aslinya apa? Sa'atan, jembar. Kalau kita sudah bilang marhaban sama orang, awas jangan manyun. Karena marhaban itu maknanya apa? Jembar. Jembar itu apa? Luas. Masa bilangnya marhaban tapi apa? Pelit, sebenarnya gak cocok. Tadi udah ngomong marhaban tapi sama tamunya kok pelit. Tamunya nggak dihormat, tamunya percuma ngomong marhaban, percuma ngomong welcome. Karena marhaban sendiri mananya apa? Sa'atan, luas. Kecuali bapak dalam kondisi sempit, maaf jangan namu ya, lagi nggak punya apa-apa. Jangan bilang marhaban kan. Nah itu marhaban bil qaum atau bil wafdi, yang datangnya ghaira khazaya wala najama. Khazaya itu maknanya hina, nadama ada apa? Merugi. Artinya yang datangnya itu sukarela, tidak karena dipaksa suruh datang atau ya terpaksa saya harus datang. Jadi seolah-olah datangnya itu kayak ya itu enggak ikhlas gitu. Tapi datangnya itu apa? Ghaira khazaya wala nadama. Datangnya dengan sukarela. Lah apa hajatnya ini tamu yang banyak dari golongan Abdul Qais? Banyak. Faqalu, kita bahas nih. Faqalu, berkata mereka, tepatnya meminta, ya Rasulullah, inna la nastati'u an nahtiyaka. Sebetulnya kalau saya mau jujur, saya ini mau ketemu panjenengan, hanya memang sulit. Karena antara saya dengan panjenengan itu terhalang oleh satu daerah, yang daerah itu dihuni oleh Bani Mudor. Mudor itu masih satu sama Nabi. Zaman dulu, zaman Nabi itu kan kabilah saling bertikai. Dari suku Quraisy kadang-kadang. Lah kami yang muslim ini mau ketemu panjenengan, mau belajar itu susah karena terhalang oleh apa? Orang kafir dari kabilah Mudar. Lah kalaupun saya bisa datang sekarang, karena memang saya datang ini di bulan apa? Bulan yang diharamkan mereka apa itu namanya? Memerangi kami. Jadi ada kesepakatan itu ya. 4 bulan di mana ada perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir, tidak boleh saling apa? Memerangi. Ada ya semacam itu, kesepakatan itu. Nah, karena memang ada bulan itulah kami datang, illa fi syahril haram wa bainana wa bainak hadzal hayy min kuffar apa? Mudar. Jadi kronologis datangnya diceritain sama Wafdi Abdul Qais ini. Dah intinya murna bi amrin faslin,
nukhbir bi, karena memang dia utusan, berarti dia nanti pulangnya akan membawa pesan yang penting. Jadi cara orang mau belajar sama Nabi nggak mungkin satu kampung berangkat ketemu Nabi, tidak, tapi mengutus orang-orang yang cerdas, yang pinter, yang kita sebut sebagai wafdu tadi, orang-orang pilihan, jama'atul mukhtar, perwakilan semacam itu. Apa yang diminta oleh mereka? Murna bi amrin faslin, sudikah kiranya Tuhan mengajarkan kepada kami atau memerintahkan kepada kami dengan satu perintah yang jelas. Ini istilahnya amrin apa? Faslin. Faslin itu kalau kayak kita mananya apa? Wadih. Wadih itu mananya jelas. Bisa juga mananya faslin itu dimanain adil. Ai alladhi yufassilu bainal haqq wal batil. Itu maknanya faslin. Ajarkan kepada kami satu perintah atau perintahkan kepada kami satu perintah, yang perintah itu mampu kami bisa membedakan mana hak mana batil. Itu namanya apa? Amrin faslin. Yang itu perintah itu, ilmu itu, nukhbir bihi man wara'ana, yang perintah dari panjenengan itu akan saya informasikan kepada kaum kami yang ada di sana. Kami datangnya hanya perwakilan. Dan andai kata kami amalkan apa yang kau perintah itu, nudkhil bihil jannah, mudah-mudahan saya bisa masuk surga dengan amalan itu. Belum sempat dipenuhi permintaan oleh Rasulullah SAW, mereka tanya lagi, wasaluhu anil asribah. Mereka juga bertanya tentang apa? Apa ini makna? Masalah minuman. Jadi kita ini kan tidak semua makanan boleh dimakan, tidak semua minuman boleh diminum. Itu ada hal yang dilarang, ada hal yang diperbolehkan. Ada dua intinya, minta diajarkan ilmu yang bisa disampaikan kepada kaumnya, dan ajaran itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Yang kedua, bertanya tentang apa? Masalah minuman. Fa'amarahum bi arba'in. Fa'amarahum, kemudian Nabi memerintahkan siapa ini? Wafdu itu. Ya udah, saya perintahkan kamu bi arba'in dengan 4 perkara, wa nahahum an arba'in. Tapi kamu saya larang juga dengan 4 perkara. 4 perintah, 4 larangan. Apa yang 4 dari perintah, apa yang 4 dari larangan? Amarahum bil imani billahi wahdah. Coba Bapak perhatikan yang jeli hadis ini. Ada nggak jumlahnya 4 itu? Perintah Allah, perintah Nabi kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini yang diajarkan sama Nabi masalah iman apa masalah Islam? Iman itu apa? Percaya kepada Allah. Terus percaya kepada malaikat. Terus kenapa ini segala ada iqamus shalah wa itauz zakat? Itu. Coba Bapak biar jeli melihat hadis ini. Terus kalau memang Nabi perintahkan 4, jumlahnya ada berapa ini? Bapak hitung. Coba hitung. Pertama apa? Iman kepada Allah. Terus apa? Mendirikan syahadat. Terus apa? Mendirikan sholat, membayar zakat, terus puasa Ramadan, terus memberikan 1/5 dari 6 dah, bukan 4. Terus pertanyaan, haji kemana? Nggak ada. Bapak baca hadis ini, Bapak sampaikan ke orang, ditanya balik, Bapak bingung tuh, dikik balik gitu. Katanya 4 tapi 6. Tapi rukun iman, tapi kok nyampur rukun Islam? Tapi rukun Islam, kok tapi hajinya nggak ada? Kader kan? Masya Allah. Baik, saya coba sampaikan ya pelan-pelan ini. Yang pertama begini, kalau dikatakan 4, memang 4 sebetulnya. Cuman 4 itu beranak, Pak. Jadi kalau dikatakan Nabi perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah, iman itu pokok. Samratul iman, nah baru ya,
buah dari iman itu menjadi bagian yang kesekian, bla 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 bla. Sama aja. Rukun nikah itu ada berapa, Pak? Bener 5. Kita hitung. 5 apa 7? Yang pertama mempelai laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat saksi. Berapa orang? 2. Kenapa dihitung 1? 2 orang saksi bisa bilang begitu. Ini kan 2 orang saksi. Lah saksi kan 2 tuh. Tapi dihitung 1. 2 orang saksi. Kalau saksi 2 jadi 5 tuh. Terus ijab 1, qabul 1. Berarti berapa? 7. Bukan 5. Maka bilangnya itu pertama apa? Rukun nikah itu pertama mempelai laki. Jangan bilang kedua mempelai itu jadi 1, jadi kurang kan gitu. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, terus apa? Itu nikah belum sih? Kok nggak tahu? Wali, terus apa? Kedua 2 orang saksi harus begitu, harus pakai 2 itu. 2 orang saksi malah ikut 1 ini. 2 orang saksi. Yang terakhir sigot. Sigotnya di bawah. Sigot, ijab, kok. Karena ijab sama qabul 2. Sigot, ijab, qabul sah. Mas kawin apa? Bukan rukun. Berarti apa? Syarat. Syarat nikah apa? Makanya orang itu mas kawin boleh ngutang. Gitu. Karena apa? Sah. Ijab qabul bisa ngutang. Harus apa? Apa itu? Ajilan. Gitu. Harus apa? Segera. Itu. Ini sama ini konteks bahasa agama itu ketika kita mau terjemah itu kadang-kadang membingungkan sendiri. Nah, saya ulang ya. Pertama, Allah perintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah wahdah. Ini iman. Qala, ketika Nabi menjelaskan perintah pertama adalah iman kepada Allah, ditanya lagi sama Nabi, atadruna mal imani billahi wahdah. Kamu tahu nggak apa itu iman kepada Allah yang esa itu? Qalu, menjawab mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, begini, kalau iman kepada Allah itu artinya apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 2 sampai situ. Wa iqamus 1 berarti ya. Syahadat 1, iqamus shalah, itaiz zakah, wasyamu ramadan. 4 sebetulnya. Wa antutu minal ghanam ini bukan perintah yang masuk dalam arba'ah itu. Haji bagaimana Ustaz? Haji kok nggak masuk sini? Baik, mereka tamu ini datang, ada 2 jawaban. Mereka datang ke rumah Nabi saat perintah haji belum turun. Itu yang pertama. Jadi memang belum ada kewajiban haji. Yang kedua, kalaupun memang perintah haji sudah turun, Nabi pastikan nih orang gak bakal mampu. Karena apa? Susah pergi haji di zaman itu. Jadi jangan kira kalau zaman Nabi itu berhaji gampang, Pak. Haji itu ya ntar susah, ntar gampang biasa. Zaman Nabi itu susah haji karena dihadang oleh siapa? Oleh orang kafir. Orang mau ketemu Nabi aja terhalang oleh kabilah Mudhar. Apalagi mau berhaji. Baik. Ya Allah ya Karim. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baik. 6 atau 7 jadi 4, bagaimana ceritanya nih Pak? Nah ini ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Jadi utliqa 'alal imani arba bi'tibari ajza'il arba. Jadi utliqa 'alal imani arba bi'tibari ajza'il arba'ah. Jadi dari 4
yang terkandung dari beberapa kalimat ini itu disimpulkan sebagai 4 apa itu bahasanya ya, makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu artinya apa? Bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian apalagi beriman kepada Allah itu ya mendirikan sholat, terus beriman kepada Allah apalagi membayar zakat, beriman kepada Allah apalagi puasa di bulan Ramadan, beriman kepada Allah apalagi memberikan ghanimah sebanyak berapa? 1/5. Itu maknanya apa? Amarahum bi arba. Ya Allah ya Karim, paham nih Pak? Ini romannya berat nih mahaminnya ya. Ya Allah ya Allah. Selanjutnya terkait mereka bertanya tentang asyribah. Asyribah itu apa tadi Pak? Saya manain. Minuman. Wasa'aluhu anil asyribah. Jadi mereka itu kan tinggal jauh dari Nabi itu. Nabi di Madinah, mereka di mana? Jauh sekali. Sehingga di kampung mereka itu seperti di suku pedalaman itu tidak ada aturan. Di kami itu ada yang namanya tuak, misalnya begitu. Apa itu tuak? Kalau orang minum tuak itu? Ya minuman fermentasi dari apa? Dari aren, dari apa gitu ya? Apa kita menghukuminya tuak itu Pak? Sama ini, mereka juga tanya anil asyribah. Mereka bertanya tentang asyribah, masalah minuman, maknanya apa? An hukmiha min hillin wa haramin. Mana minuman yang boleh, mana minuman yang haram. Nanti dijelaskan sama Nabi. Wa nahahum an arba'in. Nah ini yang dilarang sama Nabi. Kalian dilarang 4 perkara terkait apa? Minuman. Apa? Hantam. Hantam ini diba ini berapa Pak? Hantam terus apa? Duba terus ada yang bilang bukan nakir, muqayyir gitu ya. Nabi terkadang bilang nakir, terkadang bilang apa? Muqayyir. Dan muzaffit apa muzaffat. Yang dilarang oleh Nabi itu bukan minumannya, tapi wadah yang apa itu? Yang dipergunakan untuk proses fermentasi. Nah, wadah-wadah ini dalam istilah Arab zaman dulu itu namanya hantam, dubba, nakir dan muzaffat. Ini wadah apa Ustadz? Saya tadi sempat ngeliat di Google Pak. Ternyata sebab saya waktu ngaji ada maknanya nih. Hantam itu maknanya apa? Wadah arak. Wadah arak. Cuman tidak mungkin Nabi melarang wadah arak. Tapi yang dilarang oleh Nabi apa? Minuman yang di dalam wadah itu. Tidak mungkin. Masa minumannya diharamkan? Tapi kenapa Nabi mendetailkan jenis apa itu wadah sampai 4 macam? Padahal kalau sudah bicara bir itu dimanapun dia berada tetap apa? Haram. Begini, terkadang zaman dulu orang ada yang tidak mau membuat minuman keras sebagai tuak, tapi dia mau bikin apa? Cuka, tahu nggak itu Pak? Cuka itu dari apa dulu? Ya tergantung, ada yang dari air kelapa, ya, ada yang apel, cuka apel namanya. Prosesnya namanya fermentasi, dijemur. Nanti di tengah-tengah antara air kelapa dan apa itu nanti namanya cuka, itu terjadilah apa itu fermentasi sampai dia keluar. Di titik itu haram karena dia masih apa? Masih ada unsur alkoholnya. Sehingga dilarang dalam kajian fikih. Orang pengen cepat bikin cuka, akhirnya dimasukkan sesuatu biar cepat. Tadi dialami. Atau menggunakan wadah yang wadah itu merangsang
si air kelapa cepat jadi cuka, itu juga dilarang oleh Rasulullah. Nah, termasuk apa? Saya lihat tadi di Google ya, hantam itu ya pokoknya wadah gitu saja, seperti dari kendi begitu saja. Terus duba itu wadah dari zaman dulu belum secanggih sekarang, dia punya waluh. Tahu waluh nggak Pak? Saya manen waluh hijau. Jadi zaman dulu labu itu dikerok dalamnya, kemudian buat apa? Naro. Ya zaman dulu kan juga sangat ya gayung aja dulu dari apa? Dari batok ya, belum ada apa. Kalau jualan es malah nyiduknya pakai apa tuh zaman dulu? Pucung, apa keluak ya. Zaman dulu yang pernah jajan es tuh di sendoknya itu di tempat gula itu pakai gayungnya apa? Gayung pucung. Dulu Allah yarham Ki Ahmad Mansur, saya ingat omongannya itu. Dia mengutip ucapan kiainya, rizki lu itu tidak segayung pucung. Saya ingat tuh Kiai Mansur beliau. Gayung pucung itu apa? Ini kalamul misal, bahwa Anda itu rizkinya sudah ditakar, maknanya begitu. Coba kalau gayungnya dari pucung itu, nyendoknya dimanapun dapatnya segitu, itu dia. Nyendok di gelas dapatnya apa? Segitu. Di tempat ya, peles zaman dulu punya apa? Gulai kalau peles dapat. Di sumur ya nyendoknya pakai ya segitu. Di laut ya dapat apa? Segitu. Itu ada istilah begitu. Kita ada rezeki itu yang diuber-uber, yang memang takarannya udah segitu, ya dapatnya segitu, mau diuber kayak apa juga. Maka rezeki tidak segayung pucung gitu. Nah, zaman dulu wadah-wadah itu sangat apa? Ya orang kampung pasti tahu lah. Ya, dari ya makanya lahirlah ilmu menganyam itu kan, memang kan apa? Makin berkembang anyaman. Sebelum itu ya bukan itu. Kalau orang Arab bilangnya hantam, duba, nakir, apa lagi itu Pak? Muzaffat. Salah satu dari 4 wadah ini ada, terutama ini yang muzaffat ya. Muzaffat itu apa? Nakir itu. Wadah dari batang korma. Batang korma seperti bambu dibolongin dalamnya. Nah, itu buat zaman dulu kita kalau beli es dari apa itu? Tebu. Itu kang dagangnya pakai apa itu? Bambu apa itu? Yang panjang putih seperti ini apa urusannya Nabi melarang begini? Yang Nabi larang itu intinya apa? Khamar, dimanapun Anda taruh begitu. Seperti itu maksudnya. Nih yang bisa saya tangkap dari apa? Dari larangan Nabi. Wa rubbama qala al-muqayyar wa qala ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man ra'akum. Intinya apa? Kalian tidak boleh mabok ya, dengan berbagai cara fermentasinya, dan dengan berbagai cara Anda menyimpannya di wadah bla 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 yang 4 perkara tadi. Ya Allah, agak susah ini, agak susah memahami hadis ini ya, jelimet ini. Ya Allah. Baik, kita tinggalkan hadis yang susah itu ya. Saya juga udah mulai pusing nih. Wa khussat hadhil arba' bizikri, supaya kita nggak terlalu susah banget. Wadah itu banyak Ustadz. Kenapa hanya 4 wadah ini yang disebut? Wa khussat hadhil arba' li'anna ma yulqa fiha yasra ila taghayyur wal iskar. Karena begini, 4 wadah ini diangkat oleh Nabi sebagai larangan. Apa itu? Menyimpan minuman di situ, karena memang minuman yang ditaruh di situ itu cepat sekali berubah menjadi apa? Minuman yang memabukkan, itu begitu. Karena salah satu dari 4 wadah ini ada yang terbuat dari apa? Labu hijau, terus ada yang dari apa tadi? Pelepah korma, ada yang dari kreweng. Tahu kreweng nggak? Nggak tahu. Kreweng itu kendi itu deh, yang dari apa itu? Tanah. Kita dulu minumnya pakai apa di zaman dulu itu? Itu zaman dulu gak laku kulkas, karena apa? Minum pakai itu adem. Mempercepat mabok. Kalau yang dimasukkan itu dari unsur yang nanti akan menjadi apa?
khamar gitu, seperti itu. Walaupun tujuannya tidak untuk itu, hanya disimpan untuk menyimpan apa? Katakanlah air kelapa, tapi karena naruhnya di wadah itu nanti akan cepat menjadi apa? Menjadi khamar. Itu yang dilarang oleh Nabi. Intinya seperti itu. Baik, kita lanjut hadis ke-8. An Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam qala idza anfaqar rajul, idza anfaqa, apabila menafkahkan siapa ar-rajulu, seseorang, maknanya seorang suami. Nih, bersyukur Pak yang datang hari ini nih Pak, ini saya nggak menyangka ada penjelasan semacam ini terkait seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ini kita jangan sampai seorang suami itu hanya memberi tanpa ada ganjaran pahala sama sekali. Hadisnya ini, idza anfaqa, apabila menafkahkan siapa ar-rajulu, seseorang, ala ahlihi, atas keluarganya si rajul yang menafkahkannya tadi, apa itu? Sibuha, begitu. Yahtasibuhal, keadaan mengharapkan ganjaran. Ya Allah ya Karim, siapa rajul akan nafkah, fahiya, maka adapun nafkah, lahu, baginya si rajul, yaitu sedekahun, seperti sedekah. Apa maksudnya? Ketika seorang suami menafkahi keluarganya, keluarga yang dimaksud siapa Pak? Bisa jadi min zaujatin, istrinya, terus siapa lagi? Wa waladin, anak, wasairi man yunfiku alaihi wujuban, dan siapapun orang yang wajib menafkahi. Jadi cara saya sebagai suami nih Pak, saya itu wajib menafkahi orang tua saya, karena orang tua saya tidak mampu. Ya, saya sebagai suami, saya wajib menafkahi apa? Orang tua saya. Orang tua saya itu ya bapak saya, ibu saya, terus ya mertua saya. 4 orang itu. Jadi di zaman itu saya menafkahi 4 orang selain anak. Wajib hukumnya itu. Karena apa? Ya keempat orang itu tidak mampu. Jadi kalau orang tua tidak mampu, anak mampu, wajib hukumnya kasih nafkah itu orang tua. Tapi kalau orang tua yang mampu, anak tidak mampu, tidak wajib, hanya sunnah. Jangan ketukar. Itu cara hukum fikihnya begitu. Umumnya kita tuh orang tua nggak tegaan melihat anak, padahal nggak sampai derajat wajib loh. Kalau dia sudah apa? Berumah tangga, kecuali dia belum berumah tangga. Belum berumah tangga masih berkewajiban kita orang tua. Tapi ketika dia sudah berumah tangga apa? Lepas sudah kewajiban. Walaupun anak kita belangsak, nggak dosa kita antepin, nggak dosa. Tapi kalau anaknya yang mampu, orang tuanya yang belangsak, dibiarkan, itu baru dosa. Anaknya pelit. Ya kasih tahu hadis ini. Kasih tahu. Dosa, jangan bukan pelit, dia mungkin belum tahu hukum. Kasih tahu. Jangan tuduh pelit dulu, bisa jadi dia belum tahu dosa, jangan maneh dosa gitu. Kalau itu, kalau apa? Orang tua nggak mampu apa? Tidak memberi nafkah. Karena apa? Wasairi man yunfaku alaihi wujuban. Jadi siapa orangnya yang menafkahi keluarganya, keluarganya siapa? Istrinya, anaknya, dan siapapun yang wajib dia nafkahi, termasuk orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, yahtasibu, yang tujuan memberi nafkah itu karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, fahiyalahu shadaqah, maka nafkah itu bukan nafkah artinya sekedar ngeluarin, bukan, tapi itu apa? Seperti sedekah dari apa? Orang ke orang gitu. Sedekah ya gimana pahala sedekah itu? Seperti itu. Cuman masalahnya begini. Nafkah yang kita keluarkan tadi melahirkan ganjaran dari Allah. Innama yahsulu biqasdil qurbah sawaun kana wajibat aw ghairah,
baru ada pahalanya kalau kita nafkahin itu keluarga kita untuk hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita modalin keluarga kita untuk nyolong, lah itu tidak ada pahalanya itu. Jelas kalau itu ya. Biasanya kalau kita menafkahi keluarga untuk apa? Ya kebutuhan hidupnya, yang dari kebutuhan hidup terpenuhi itu, maka dia akan bisa apa? Beribadah dengan baik. Orang-orang tua yang tidak mampu, yang dibiarkan belangsak itu dosa. Karena apa? Susah dia beribadah karena apa? Masih sibuk nyari duit. Kadang-kadang udah tua-tua masih apa? Ya Allah, masih jalan ke sono kemari. Kasihan itu orang. Ya, tolong ini para anak diperhatikan ya. Kalau orang tuanya tidak mampu. Kecuali sama-sama nggak mampu, bagaimana itu Pak? Bapaknya susah, anaknya susah. Ya keluarga belangsak namanya itu. Bagaimana ya, kumpulan orang belangsak ya. Ya Allah. Jadi melahirkan pahala itu bila yang dia nafkahkan itu orientasinya kepada apa? Taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Itu pun kalau diniati apa yang dia berikan itu untuk jadi kita mau ngasih orang tua nih, kita niati apa? Saya mau ngasih uang sama orang tua saya supaya orang tua saya sehat, dan dari sehatnya bisa ibadah. Dia bisa ibadah, itu baru ada pahalanya. Tapi kalau ujug-ujug ngasih tidak diniati, tidak ada pahalanya. Itu pendapat dari Imam Qurtubi. Maka kalau ngasih apa-apa, tapi jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti orang tua kita kayak tersinggung gitu ya. Niat itu di dalam hati saja. Saya ngasih orang tua ini supaya orang tua saya nggak kelaparan. Kelaparan ibadah susah tuh Pak. Akhirnya saya kasih supaya orang tua saya terpenuhi kebutuhannya dan ibadahnya bisa baik, seperti itu ya. Anak ya demikian. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Hadis ke-9 kita teruskan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wa asyan barakar arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.